Oke, asal manusia bukan dari batu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng saya Jim si Golok Terbang, yang pasti masih di channelnya Golok Terbang Bekasi. Siang hari ini saya lagi di kebon, pokoknya adem dah. Abang Po, saya mau bagi-bagi tips tentang golok. Nah, ini golok saya ya, jadi nggak ngaku-ngaku. Jadi bagaimana sih cara melatih kekuatan jari? Di video sebelumnya saya sering ngulas tuh cara melatih kekuatan jari, push up ya kan, terus push up 3 jari ya, terus sering melemaskan tangan gitu, tapi nggak digede-gede sama palu ya. Nah, salah satunya kita harus punya target untuk sejauh mana sih kekuatan bacokan sayatan golok kita gitu. Yang pasti kalau sudah paham tentang tekniknya, juga harus tetap berdoa dan berhati-hati, karena bagaimanapun golok ini tajam ya gitu. Nah, di sini saya udah siapin yang namanya batang pisang. Batang pisang kenapa? Biar si goloknya nggak langsung mental. Kalau emang udah bisa, boleh ke batang kayu yang keras seperti itu. Nah, di sini seperti di ulasan yang terdahulu juga, kekuatan jari itu sangat diprioritaskan ya, dari 3 jari ini gitu. Makanya fungsi berlatih dan melatih itu membiasakan diri. Nanti timbulnya menjadi sebuah refleks gitu, refleks atau mungkin kebiasaan kayak, karena sering terulang-ulang atau diulang-ulang. Oke. Di sini saya mau jelasin, nerangin tentang kekuatan jari manis. Jari yang ini. Fungsi putaran pada jari manis itu penting banget ya. Biasanya kan dalam gerakan jurus saya suka muter kayak gini tuh. Nah, gitu, ke depan atau ke belakang seperti ini. Gitu. Nah, ada fungsinya nggak sih gitu? Ada gitu. Jadi nggak cuman muter-muter golok atau nerbang-nerbangin golok, itu enggak gitu. Jadi ini batang pisang kita akan coba muter, targetnya adalah pohon pisang, dan tenaga untuk bacoknya itu adanya di daerah sini. Adanya di daerah sini ya. Jadi jangan di sini atau jangan di sini, tapi di daerah sini. Nah, putaran goloknya ke depan kayak gini. Itu ke depan. Kelihatan ya. Pakainya jari manis, targetnya ke golok. Nah, biasain jangan ada di jalur lintasan kayak gitu. Berarti saya harus merubah kuda-kuda kaki saya. Berarti arahnya ke sini. Batangnya dipindah kemana? Ke sini biar kelihatan ya di kamera. Jadi jangan taruh ke sini karena nanti lintasannya akan kena kaki. Makanya geser aja kakinya kayak gitu. Jadi kalaupun mental nggak kena kaki. Jadi diputar kayak gini. Nanti nancepnya ke sini. Oke, kita coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Putar. Oke. Putar. Oke. Putar. Oke. Putar. Oke. Jadi harus tahu berat tenaga di jari itu, putaran itu minimal ada targetnya. Jadi nggak cuman latihan muter doang. Minimal kalau emang udah nancep kayak gini, dalamnya segini tuh ya, kalau di kedebong pisang berarti udah agak lumayan. Jadi nanti bisa konsentrasiin gerakan tangannya itu ke target yang akan dituju, itu jauh akan lebih efektif. Seperti itu. Jadi putarannya kalau bisa diputar dulu, jangan langsung ke batang ya. Jadi diputar dulu. Oh, udah nih, udah dirasa, udah. Kalau udah baru ke sasaran gitu. Jadi nah gitu. Jadi langsung tertuju pada target. Nah, kalau emang udah bisa, tenaganya dipulin, jadi full power gitu, atau dikencengin itu istilahnya. Jadi putar. Nah, jadi tancepannya itu jauh lebih tajam ke dalam. Abang Po bisa lihat di sini tuh ya, jauh lebih nancepnya, jauh lebih dalam. Nah, targetnya adalah daging atau tulang.
jangan ke arah pakaian, pasti bakal jatuh. Jadi ke tangan atau ke tulang daerah sini, atau di daerah yang lain, tulang atau tangan targetnya. Dan ini untuk bela diri, bukan untuk melukai orang. Oke, Abang Po, di teknik lanjutannya, di sini saya bakal bagi-bagi info seputar tentang bagaimana menggunakan golok di golok terbang. Kalau di ulasan yang lain biasanya putaran jari gitu dan fungsi lainnya. Nah, di sini saya bakal jelasin bagaimana sih fungsi tusukan. Nah, di golok terbang Bekasi, fungsi tusukan itu selalu menggenggam dan terkunci seperti ini. Oke, dikunci di area selut yang menempel di bilah bagian bawah, tepatnya di kenit. Biasanya kalau ada garis namanya kenit atau rikaso. Nah, jadi fungsi tusukan kebanyakan adalah dari bawah seperti ini nih ya. Seperti itu Abang Po. Namun di golok terbang Bekasi, fungsi tusukan itu melintir atau nusuk seperti bor. Jadi fungsinya dari bawah gerakannya, kemudian ketika sampai target itu ditusuk. Seperti itu dengan tenaga yang di fullkan. Jadi enggak dari sini langsung full, enggak, tapi dari sini santai perlahan sampai di titik lalu tusuk seperti itu. Jadi kita akan praktekkan tusukan yang langsung dan tusukan yang diputar seperti ini. Ini tusukan yang langsung ya, tusukan langsung. Nah, segini. Tusukan yang diputar di versi golok terbang. Nah, dia akan langsung tertusuk sampai tembus keluar dan jauh lebih jauh lebih dalam. Saya akan ulangi versi yang ditusuk seperti biasa. Seperti ini. Kalau yang versi di golok terbang itu diputar ya, lalu ditusuk seperti ini. Seperti ini. Jadi Abang Po bisa lihat hasilnya seperti itu ya, jauh lebih dalam. Teknik ini kenapa dibuat melintir dan memutar, karena tenaga akan terkonsentrasi ketika sudah sampai di titik sasaran gitu. Dan ketika sudah sampai titik sasaran, tenaga ini yang disimpan akan coba menguatkannya kembali gitu. Jadi kenapa sih ada versi putaran? Di golok terbang versi putaran itu diprioritaskan atau ditargetkan bukan untuk ke arah perut, tapi ke arah bagian rusuk. Fungsinya adalah untuk merenggangkan tulang rusuk, kemudian mematahkan, lalu menusuk sampai ke dalam seperti itu. Jadi di golok terbang fungsi tusukan itu lebih diprioritaskan ke tulang rusuk. Tusuk sampai di tulang rusuk, patahkan, lalu dorong dan tusuk seperti itu. Kiranya itu bagaimana cara menusuk golok di golok terbang. Semoga bermanfaat, dan belajar golok itu melestarikan seni budaya Indonesia. Jadi ini untuk bela diri. Jadi ilmu bela diri ini diwariskan dari nenek moyang kita yang harus selalu kita jaga dan kita lestarikan. Sayang kalau sampai hilang gitu. Jadi sekian info tips nerbangin golok deh. Ketika golok sudah bersahabat dengan kita, jadi jangan pernah ragu, karena itu akan membuat kita celaka. Oke? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.